Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu Merdeka. Bergabungnya tokoh anti korupsi dan ex juru bicara KPK yang saat ini membela Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto adalah bukti bahwa kasus Mas Hasto Kristianto lebih kental ke kasus politik, bukan kasus hukum, bukan kasus pemberantasan korupsi. Tokoh anti korupsi seperti Profesor Todung Mulya Lubis yang dikenal sebagai sosok yang sejak awal mendorong berdirinya KPK. Dan beliau juga adalah pansel KPK pertama yang memilih komisioner KPK yang pertama. Dan juga beliau terlibat dalam pendirian LSM anti korupsi di Indonesia, seperti Indonesia Corruption Watch (ICW) atau Transparansi Internasional Indonesia (TII), yang menunjukkan bahwa integritas Prof. Todung Mulya Lubis tidak diragukan sebagai aktivis dan tokoh anti korupsi, tapi saat ini dengan terpaksa turun gunung untuk membela Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto, dan juga bergabungnya mantan juru bicara KPK Mas Febri Diansah, yang selama ini juga dikenal paling getol anti korupsi, saat ini menjadi salah satu penasihat hukum bagi Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto. Bergabungnya dua tokoh tersebut menandakan bahwa kasus yang menjerat Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto lebih kental kepada kasus politik, lebih kental sebagai kasus politik balas dendam, dan Prof. Todung dan Mas Febri Diansah sedang membela Mas Hasto Kristianto bukan sebagai seorang tersangka yang kemudian terdakwa kasus korupsi, tapi sebagai orang yang menjadi korban politik yang saat ini menjadi tahanan politik karena politik balas dendam. Karena kita tidak akan pernah menyaksikan bahwa Profesor Todung Mulya Lubis dan Mas Febri Diansah ingin bertentangan dengan nurani mereka yang selama ini konsisten anti korupsi. Dan meskipun sebagai advokat, Profesor Todung dan Mas Febri Diansah tidak pernah mengambil klien yang berkaitan, yang berurusan dengan KPK dan menghindar dari kasus-kasus korupsi. Kalau saat ini mereka terpaksa turun gunung karena melihat ada masalah yang serius di KPK. Itu yang seperti disampaikan oleh Profesor Todung, bahwa beliau melihat KPK saat ini bukan seperti KPK yang dulu yang dicita-citakan, tapi KPK yang sudah dibelokkan. Sedangkan Mas Febri Diansah juga melihat setelah membaca dan dakwaan jaksa yang ia sebut sebagai oplosan, karena dakwaan itu mencampur adukkan antara fakta hukum, opini, dan imajinasi. Dan juga dalam kasus yang didakwakan kepada Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto, sebelumnya sudah ada dua putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, ingkrah, yaitu putusan nomor 18 dengan terdakwa Saiful Bahri tahun 2020 dan putusan nomor 28 dengan terdakwa Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio tahun 2020 yang sudah menegaskan dalam putusan itu bahwa uang suap berasal dari Harun Masiku, bukan dari Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto. Karena itu kita melihat dengan bergabungnya dua tokoh anti korupsi dan ex jubir KPK itu
semakin memperkuat keyakinan kita bahwa kasus yang menjerat Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto lebih kental pada kasus politik, bukan kasus hukum, bukan kasus pemberantasan korupsi. Hasto Kristianto bukan tersangka, bukan terdakwa kasus korupsi, tapi Hasto Kristianto adalah korban politik. Hasto Kristianto adalah tahanan politik. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!